kabar teman-teman? Di tengah pandemi kini, kita di rumah aja dulu ya. Jadi kesempatan ini kita akan belajar melalui proses belajar daring. Nah, kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Nah, sebelum kami menjelaskan materi kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saluran pemasaran. Nah, saluran pemasaran atau marketing channels itu sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan barang dan jasa yang telah disediakan untuk kita gunakan atau konsumsi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti pedagang grosir atau enceran atau semacam agen dan perusahaan transportasi lainnya. Sistem saluran pemasaran atau marketing channel system, yaitu sekelompok saluran yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Nah, peran dari saluran pemasaran itu sendiri yaitu untuk menghasilkan margin penjualan, dan tidak hanya itu saja. Peran yang lain yaitu mengubah pembeli potensial menjadi pembeli yang menguntungkan, atau dalam artian pembeli tidak hanya melayani pasar, tetapi juga membentuk sebuah pasar. Penjelasan materi selanjutnya yaitu tentang strategi pemasaran dengan saluran pemasaran. Strategi pemasaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama strategi dorong atau push strategi, dan yang kedua strategi tarik atau pull strategi. Pengertian dari strategi dorong atau push strategi yaitu menggunakan tenaga penjualan, uang promosi dagang, atau sarana lain milik produsen untuk mendorong perantara membawa, mempromosikan, dan menjual produk ke pengguna akhir. Contohnya yaitu strategi push penjualan ponsel, di mana produsen menawarkan diskon kepada konsumen untuk mendorong konsumen memilih produk telepon mereka. Sedangkan pengertian dari strategi tarik yaitu menggunakan iklan promosi atau bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen memilih produk dari perantara. Contohnya misalnya produk mainan anak-anak. Perusahaan mengiklankan produk anak-anak tersebut, lalu orang tua atau anak-anak tersebut melihat iklan tersebut, lalu mereka membelinya ke pengecer dan pengecer memesan ke produsen. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan saluran. Perkembangan saluran terbagi menjadi 5. Yang pertama, di pasar yang lebih kecil, yaitu perusahaan dapat menjual langsung ke pengecer. Yang kedua, di pasar yang lebih besar, perusahaan dapat menjual melalui distributor. Yang ketiga, di daerah urban, yaitu perusahaan bekerja sama dengan perdagangan lini terbatas. Yang keempat, di daerah pedesaan, yaitu perusahaan dapat bekerja sama dengan barang umum. Dan yang kelima, di lingkup negara, yaitu dengan warabala eksekutif, gerai, agen penjual internasional atau pasar internasional. Selanjutnya tentang sistem saluran berorientasi sesuai, terdiri dari 4, yaitu yang pertama fungsi peluang atau kondisi lokal, yang kedua ancaman dan peluang yang muncul, dan yang ketiga kerjasama dan kapasitas perusahaan, dan yang keempat faktor-faktor lainnya. Belanja berdasarkan kebiasaan. Kedua, pencari kesepakatan yang bernilai tinggi. Ketiga, pembelanja yang mencintai keragaman. Keempat, pembelanja dengan keterikatan yang tinggi. Kemudian ada 3 tipe pembelanja yang dilayani pengecer, yaitu pertama, pelanggan jasa atau kualitas, yaitu dia memperhatikan keragaman dan kinerja produksi toko.
Kedua, pelanggan nilai atau harga, yaitu dia cermat dalam mengeluarkan uang. Kemudian ketiga, pelanggan dengan hubungan yang erat, yaitu dia mencari toko yang sesuai dengan dirinya atau anggota atau kelompok. Kemudian ada 5 aliran pemasaran di dalam saluran pemasaran, yaitu pertama, physical flow, kedua, title flow, ketiga, payment flow, keempat, information flow, dan kelima, information flow. Baik, sekian dari saya. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih. Yaitu tingkat saluran. Tingkat saluran ini ada 4. Yang pertama, tingkat saluran 0. Nah, seperti apa ini tingkat saluran 0? Tingkat saluran 0 ini sama halnya dengan pemasaran secara langsung, yaitu produsen menjual langsung ke pelanggan akhir. Yang kedua, tingkat saluran 1. Nah, tingkat saluran 1 ini hanya mencakup satu perantara saja, yaitu pengecer. Nah, yang ketiga, tingkat saluran 2. Nah, tingkat saluran 2 ini hanya mencakup 2 perantara, yaitu pedagang grosir dan enceran. Nah, yang terakhir yaitu tingkat saluran 3. Nah, tingkat saluran 3 ini mencakup 3 perantara. Yang pertama yaitu pedagang grosir, yang kedua pedagang besar, dan yang terakhir enceran. Nah, bagi produsen, semakin banyak tingkat saluran, maka akan semakin banyak mempersulit mendapat informasi tentang pelanggan akhir dan penerapan kendali. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di slide berikut ini. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Yaitu yang pertama, saluran tingkat 0. Saluran tingkat 0 adalah saluran yang menyalurkan barang kepada pelanggan industri langsung oleh industri. Yang kedua, saluran tingkat 1. Saluran tingkat 1 adalah saluran yang menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen kepada pelanggan industri dengan distributor sebagai perantara. Saluran tingkat 2 adalah saluran ini menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen kepada pelanggan industri dengan perwakilan produsen dan distributor industri sebagai perantara. Yang ketiga, saluran tingkat 3. Saluran ini menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen kepada pelanggan industri dengan cabang penjualan dan perwakilan industri dan distributor sebagai perantara. Selanjutnya, keputusan manajemen saluran. Yang pertama, memilih anggota saluran. Produsen harus menentukan karakteristik yang membedakan antara yang baik untuk memfasilitasi pemilihan anggota. Yang kedua, mereka harus mengevaluasi jumlah tahun dalam bisnis lini lain, yaitu dijual pertumbuhan catatan dan catatan kekuatan keuangan, kerjasama dan reputasi yang baik. Alternatif utama. Tiap alternatif harus dievaluasi menurut 3 kriteria. Yang pertama, kriteria ekonomi, yang kedua kriteria pengendalian, dan yang ketiga kriteria adaptasi. Kriteria ekonomi adalah kriteria sistem ekonomi yang baik,
misalnya sistem ekonomi yang bersangkutan untuk mencapai tanda kehidupan yang tinggi. Contohnya, memberikan kemungkinan bagi suatu pertumbuhan ekonomi yang standar dan menghormati kebebasan ekonomi bagi para individu secara wajar. Yang kedua, kristerial pengendalian adalah sebuah perusahaan dalam sistem pengendalian sangat diperlukan karena berperan besar dalam perkembangan perusahaan. Contohnya, jika tidak ada sistem pengendalian dalam suatu perusahaan, maka secara otomatis perusahaan tersebut akan sangat rentan dengan kemudahan. Begitu pula sebaliknya, jika sistem pengendalian ada dalam suatu perusahaan yang bekerja baik, maka otomatis perusahaan tersebut akan sangat berkembang. Yang ketiga, kristerial adaptasi. Kristerial adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Penyesuaian dapat mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan dan dapat juga mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi. Contohnya, menghalangi tindakan dari lingkungan, mengeluarkan ketegangan sosial, mempertahankan kelanggengan kelompok atau unit sosial, dan bertahan hidup. Dan saya lanjut ke materi selanjutnya, yaitu melatih dan memotivasi anggota saluran. Melatih kekuatan saluran adalah kemampuan untuk mengubah anggota saluran sehingga mereka mengambil tindakan yang akan mereka lakukan. Jenis-jenis kekuatan produsen ada 4, yaitu kekuatan koerversif, kekuatan penghargaan, kekuatan resmi, dan kekuatan ahli. Kekuatan koerversif adalah praktek menempatkan tekanan langsung pada pihak lain untuk melakukan perilaku tertentu. Misalnya, ketidakpatuhan untuk memilih konsekuensi yang akan merugikan yang disebut juga dengan kekuatan paksa. Kekuatan paksa seperti ini mengambil posisi dan kekuatan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan orang lain. Contohnya, berusaha untuk memaksa orang lain untuk patuh daripada mempengaruhi perilaku mereka melalui persuasi. Dan manajer mengancam bawahannya untuk memecat atau memotong gaji mereka jika tidak mengikuti perintah mereka. Yang kedua, kekuatan penghargaan. Kekuatan penghargaan adalah keberadaan karyawan yang baik dan berprestasi dalam sebuah perusahaan yang turut menunjang kemajuan bersama. Contohnya, karyawan yang memiliki prestasi atau keunggulan dalam sebuah perusahaan perlu diberikan penghargaan atau perlakuan yang baik agar karyawan lainnya ikut terpacu dan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Yang ketiga, kekuatan resmi. Kekuatan resmi adalah kemampuan dalam mempergunakan akal pikiran kita untuk menerima sebuah pekerjaan dengan menggunakan kekuatan dan dapat diraih dari sebuah pemikiran yang lebih baik. Yang keempat, kekuatan ahli. Kekuatan ahli adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dari dalam ahli. Tidak ada pemecatan nilai, kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Sekian dan terima kasih. Praktek dari saluran pemasaran itu ada yang dinamakan dengan e-commerce. Apa itu e-commerce? Yaitu perusahaan atau situs penawaran yang digunakan oleh penjual untuk menjual barang dan jasa secara online. Nah, melalui situs itu tadi tentunya akan lebih mudah jika menggunakan sebuah e-commerce. Penjual dan pembeli tidak harus berada di depan komputer untuk mengirim dan menerima sebuah informasi, namun mereka hanya menggunakan sebuah mobile assistant. Jadi banyak orang yang melihat masa depan yang cemerlang dengan yang dinamakan m-commerce atau m-commerce, yaitu pendekatan pada mobile phone. Demikian
penjelasan kami. Harapan kami, apapun yang kami sampaikan dan jelaskan ini, kita dapat mengerti bersama-sama. Dan terima kasih juga buat dosen yang selalu membimbing kami melalui proses belajar seperti ini di tengah COVID-19. Salam sehat.